Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Fitria Anjani, NIM 1901101010. Saya dari kelas 3D. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang dua poin, yang dimana poin pertama yaitu bahasa pertama dan bahasa kedua, dan yang kedua yaitu definisi dan jenis gangguan berbahasa. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu bahasa pertama. Pengertian perkembangan bahasa pertama. Bahasa pertama adalah bahasa yang pertama kali diperoleh anak sejak kelahirannya. Anak pada umumnya memperoleh komponen bahasa mereka yang pertama itu dari pengasuh dan dari ibunya. Hal ini disebut dengan bahasa ibu. Oleh karena itu, bahasa pertama biasa disebut dengan bahasa ibu. Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam memperoleh bahasa pertama. Menurut Linfors 1987, yang pertama yaitu setiap anak dapat mengembangkan sistem bahasa pertama dari suatu sistem yang paling sederhana sampai ke yang paling kompleks. Yang kedua, setiap anak tidak perlu latihan khusus untuk belajar bahasa pertama. Yang ketiga, setiap anak berbahasa pertama dalam waktu yang relatif singkat. Yang keempat, setiap anak dapat berbahasa pertama dalam waktu dini. Baik, lanjut. Peranan bahasa pertama. Bahasa pertama memiliki peranan sangat penting dalam pengembangan bahasa selanjutnya. Di sini, Ellis pada tahun 1989 menguraikan bahwa pada awal tahun 1960-an, kebanyakan kesulitan yang dihadapi pembelajaran bahasa kedua adalah pengaruh dari bahasa pertama. Jadi, agar tidak memiliki masalah atau gangguan pada bahasa kedua, anak harus benar-benar menguasai bahasa pertama terlebih dahulu. Baik, lanjut ke bahasa kedua. Bahasa kedua pada anak. Bahasa kedua adalah bahasa yang digunakan anak setelah ia menguasai bahasa pertama. Dalam pemerolehan bahasa kedua, dinyatakan bahwa pemerolehan bahasa merupakan proses yang kompleks dan bertahap, baik yang dialami oleh anak maupun orang dewasa, baik bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Ellis 1986 menyatakan bahwa perolehan bahasa kedua merupakan proses yang kompleks dan mencangkup banyak faktor yang saling berhubungan. Ada 7 teori pemerolehan bahasa kedua, yaitu yang pertama teori akulturasi, yang kedua yaitu teori akomodasi, yang ketiga yaitu teori wacana, yang keempat teori monitor, yang kelima yaitu teori kompetensi variabel, yang keenam teori hipotesis universal, dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu teori neurofungsional. Ada beberapa faktor pemerolehan bahasa kedua, yaitu yang pertama, bahasa kedua cenderung mengikuti bentuk atau cara perolehan bahasa pertama, baik dalam metodologi maupun dalam masalahnya, menurut Ellis 1989. Yang kedua, bahasa pertama diasumsikan sebagai bahasa yang mengganggu bahasa kedua. Hal ini disebut sebagai transfer negatif. Transfer positif terjadi apabila bahasa pertama membantu bahasa kedua. Yang ketiga, kesalahan yang dibuat oleh pelajar bahasa kedua semua diduga disebabkan oleh pengaruh bahasa pertama. Yang keempat, urutan pemerolehan bahasa kedua menunjukkan urutan yang alamiah. Baik, kita lanjut ke poin yang kedua yaitu definisi dan jenis gangguan berbahasa. Menurut Vanderbilt, berbicara dikatakan terganggu apabila berbicara itu sendiri membawa perhatian yang tidak menyenangkan pada si pembicara, komunikasi terganggu, atau menyebabkan
si pembicara menjadi kesulitan untuk menempatkan diri atau terlihat aneh dan terdengar kurang jelas. Menurut Berry dan Eisenson, gangguan berbicara dapat berupa 1. Tidak mudah didengar, 2. Tidak langsung terdengar dengan jelas, 3. Secara vokal terdengar tidak enak, 4. Terdapat kesalahan pada bunyi-bunyi tertentu, 5. Sulit berbicara, yang keenam terdapat kekurangan atau penyimpangan gramatik, yang ketujuh tidak sesuai dengan usia, jenis kelamin, dan perkembangan fisik. Terlebihnya itu terlihat kurang menyenangkan ketika berbicara. Selanjutnya ada 3 jenis gangguan bicara dan berbahasa. Baik, kita akan membahas satu persatu di sini. Yang pertama yaitu gangguan bicara. Gangguan bicara ini terdapat yang namanya yang pertama yaitu disaudia. Disaudia ini disebabkan oleh gangguan pendengaran. Yang kedua yaitu dislogia. Dislogia ini disebabkan oleh kemampuan kapasitas berpikir atau taraf kecerdasan di bawah normal. Yang ketiga yaitu disatria. Disatria ini disebabkan oleh jenis kelamin yang terjadi akibat adanya kelumpuhan, kelemahan, kekakuan, atau gangguan koordinasi otot alat-alat ucap atau organ bicara karena adanya kerusakan susunan saraf pusat. Yang keempat yaitu dislogia. Dislogia ini yaitu kelainan bicara yang terjadi karena adanya kelainan bentuk struktur organ bicara, laktosis atau sumbing lagitan, maloklusis atau tumbuh gigi atas atau gigi bawah, anomali atau bentuk lidah yang tebal, tidak tumbuh palum atau tali lidah pendek. Yang kelima yaitu dislalia. Dislalia ini gangguan bicara karena ketika ketidakmampuan dalam memperhatikan bunyi-bunyi bicara yang diterima sehingga tidak mampu membentuk konsep bahasa. Oke, selanjutnya di sini gangguan irama atau gangguan bicara dengan ketidaklancaran pada saat berbicara. Di sini yang pertama yaitu stuttering atau gagap. Yang kedua yaitu cluttering. Di sini bicara sangat cepat sehingga terjadi kesalahan artikulasi. Cluttering ada 3 tipe yaitu distoris atau pengucapan yang tidak jelas, substitusi atau penggantian ucapan menjadi bunyi lain, dan yang ketiga yaitu omisi atau penghilangan bunyi-bunyi. Selanjutnya palilalia. Maksudnya di sini gangguan bicara, kata atau frasa yang diulang dengan cepat. Baik, jenis gangguan bicara dan berbahasa yang ketiga atau yang terakhir yaitu gangguan suara. Gangguan suara di sini yang pertama kelainan nada, di mana gangguan pada frekuensi getaran pita suara pada waktu fonasi yang berakibat pada gangguan nada yang diucapkan. Yang kedua, kelainan kualitas suara. Adanya ketidaksempurnaan kontak antara pita suara pada saat adukasi. Yang ketiga di sini afonia. Di sini maksudnya ketidakmampuan dalam memproduksi suara. Baik, selanjutnya tanda-tanda anak mengalami keterlambatan berbicara. Di sini yang pertama, pada usia 10 minggu, anak tidak mau tersenyum sosial. Yang kedua, pada usia 3 bulan, anak tidak bersuara sebagai jawaban. Yang ketiga,
pada usia 6 bulan, anak tidak mau memalingkan mata dan kepalanya terhadap suara dari sekitarnya. Yang keempat, pada usia 8 bulan, anak tidak ada perhatian terhadap lingkungan sekitarnya. Yang kelima, pada usia 10 bulan, anak tidak memberi reaksi terhadap panggilan ibunya. Yang keenam, pada usia 15 bulan, anak tidak berbicara, tidak memberi reaksi terhadap kata jangan, dada, dan sebagainya. Yang ketujuh, usia 18 bulan, anak tidak dapat menyebutkan 10 kata tunggal. Yang kedelapan, yaitu pada usia 20 bulan, anak tidak mengucapkan 3-4 kata. Yang kesembilan, yaitu pada usia 21 bulan, anak tidak memberi reaksi terhadap perintah. Yang terakhir di sini, yang ke-10, yaitu pada usia 24 bulan, anak tidak dapat menyebutkan bagian tubuh. Nah, itulah tanda-tanda anak mengalami keterlambatan berbicara. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.